Shalom. Kita akan membahas dari Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Ayat yang kelima, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya senang mendengar ungkapan bahwa jalan untuk menuju ke atas adalah dengan ke bawah. Ungkapan ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Bahwa kita harus terus naik ke atas. Kita harus berjuang menjulang. Menjadi orang yang terkenal. Menjadi orang yang hebat. Tetapi kalau Anda membaca di dalam Filipi 2 ayat yang selanjutnya dikatakan. Yesus yang adalah Allah. Dia merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Kemudian tidak hanya menjadi manusia tetapi dia mengambil rupa hamba. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-8 dikatakan dia bukan saja sebagai hamba tetapi dia lantas merendahkan diri, taat, tidak berontak, sampai mati di atas kayu salib. Sebuah perjalanan hidup yang dari mulia sampai ke titik yang paling rendah. Dan apa hasilnya? Di dalam ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itu sebuah peta perjalanan hidup seorang percaya, seorang Kristen. Kalau Anda mau mencapai kehidupan yang luar biasa, maka Anda harus jalan terus ke bawah. Mengapa? Target saya, target setiap seorang Kristen adalah menjadi serupa seperti Kristus, bukan melebihi Kristus. Mari kita membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Tujuan hidup saya adalah menjadi sama serupa seperti Yesus. Dan lihat bagaimana perjalanan Yesus. Dia Allah merendahkan diri menjadi manusia, lantas lebih rendah lagi menjadi hamba, lebih rendah lagi dia rela untuk berkorban, menderita, mati untuk menebus dosa manusia. Dia berkorban supaya orang lain dimerdekakan. Tetapi hari ini perjalanan orang Kristen berbeda. Kita selalu menarik Kristus. Kita selalu menarik orang lain untuk mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak pernah merendahkan hidup kita. Itu sebabnya kita gampang tersinggung. Kita menjadi seorang yang luka. Kita menjadi orang yang gampang emosi, gampang marah. Kenapa? Karena kita belum mati di dalam Kristus. Padahal kalau kita tidak menjalani kehidupan seperti Kristus, yang terus semakin hari turun ke bawah, dari Allah menjadi manusia, menjadi hamba, terus berkorban, mengorbankan, terus berkorban, sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Dan saudara tahu, keakuan kita dinolkan, dihabiskan. Sehingga Paulus mengatakan bahwa hidup yang aku hidupi sekarang bukan diriku lagi, bukan egoku lagi, bukan dagingku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Saya berdoa supaya kita semua berubah menjadi seorang Kristen yang tidak lagi menjadikan diri menjadi pusat, tetapi membiarkan Yesus menjadi pusat. Dia menjadi raja, memerintah atas hidup kita. Dan semakin hari hidup kita akan semakin turun menjadi hamba, menjadi orang yang suka berkorban, dan akhirnya mati semua ego kita. Dan Anda akan dimuliakan Tuhan dengan luar biasa. Amin.